Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, tentu saja pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi tentang arti sebuah gagal dan sukses. Tentu saja ada saatnya uang tidak menjadi prioritas. Ada saatnya jabatan tidak menjadi sebuah kebanggaan. Dan juga ada saatnya banyak teman tidak bisa diandalkan. Nah, pada saat itu semua orang baru yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya manusia memang tempatnya salah, hilaf dan dosa. Lupa bahwa apa yang seharusnya kita lakukan. Tentu saja yang pertama kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang terjadi ini adalah sebuah proses. Dan Allah Maha mengetahui apa kemampuan hambanya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi besok. Sementara kita tidak. Tetapi kita punya sebuah pedoman. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita harus tetap menjaga konsisten diri kita, yaitu dengan tetap berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada diri sendiri. Ada sebuah pepatah mengatakan, kalau kita menanam padi, maka dipastikan di sekitar padi yang kita tanam akan tumbuh rumput. Dan sebaliknya, kita mencoba untuk menanam rumput, maka jangan pernah berpikir bahwa akan tumbuh padi di sekitar rumput tersebut. Artinya, apabila kita berbuat baik, kita menanam kebaikan, kita menanam sebuah bentuk sosial kepada orang lain, tentu saja di sekitar itu akan tumbuh yang membenci kita, yang iri kepada kita, barangkali kita sebut saja kejahatan. Lantas, apabila kita menanam sebuah kejahatan, kita menanamkan iri, dengki, hasut dalam hati kita, maka jangan berharap di sekitarnya akan tumbuh kebaikan. Tidak mungkin. Yang ada hanya kegelisahan dalam hati, sesuatu yang tidak pernah puas hati kita, dan akhirnya selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Terlebih lagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu berprasangka buruk kepada Allah adalah yaitu menganggap segala sesuatu yang terjadi pada hari ini kita berdoa tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Kita berbuat baik tidak dibalas oleh Allah. Sebenarnya waktu saja yang belum menentukan. Sesungguhnya tidak ada kata gagal. Sesungguhnya tidak ada kata kalah. Yang ada adalah sabar dan sholat. Ketika kita sabar, ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah ujian daripada Allah, maka yang pas adalah bukan gagal, bukan kalah, melainkan tertunda. Tertunda ini adalah estafet bagaimana kita meraih sebuah kemenangan, meraih sebuah harapan yang kita harapkan. Siapa yang sabar menghadapi sebuah ujian ini, maka dia akan mendapatkan sebuah hasil yang baik, yaitu sukses. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini banyak orang yang sukses. Tetapi terkadang ketika dia diuji oleh Allah dengan sebuah kesuksesan, dia lupa menjaga kesehatannya. Dia lupa menjaga relasi silaturahmi dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Bahkan dia lupa membangun sebuah fondasi ke akhirat dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tetapi pada saat dia sadar, sesungguhnya Allah masih menyukainya. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya dunia itu diberikan kepada orang-orang yang aku sukai dan kepada orang-orang yang tidak aku sukai, kata Allah. Tetapi ingat, sesungguhnya akhirat itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Ia sukai.
prinsipnya dunia. Artinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir karena orang di dunia ini yang tidak beribadah, tidak bersyukur, tetapi dia diberikan oleh Allah rezeki. Karena janji Allah demikian. Innakalah tulipul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak benar ingkar janji. Tetapi ingat, sesungguhnya yang membedakan manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain, manusia yang bisa membangun karakter sosial, membantu kepentingan orang banyak, yaitu manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada guna harta tinggi, tidak ada gunanya jabatan dan kekayaan apabila dia tidak bermanfaat kepada orang lain. Tetapi ingat, manusia belum bisa dikatakan dia baik atau jahat, dia peduli atau tidak sebelum dia diuji dengan kekayaan, dengan jabatan. Karena sesungguhnya apabila orang sudah diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan harta, dengan jabatan, maka watak sesungguhnya hakikatnya akan terlihat. Sahabat semua, pada kesempatan ini barangkali Anda sedang berada dalam posisi gagal atau jatuh, tapi ingatlah, saya menyampaikan bahwa saya pernah jatuh bangun. Tetapi saya punya sebuah prinsip dalam hidup ini, bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini ada manfaatnya. Ketika dia berhenti, maka Allah lah yang menghentikannya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Yang penting kita bergerak, berusaha, berikhtiar, dan nanti Allah yang menentukan hasilnya. Sahabat semua, semoga di Jumat yang berkah ini mendapatkan sebuah ketenangan bagi kita. Tidak ada guna harta, tidak ada guna jabatan, tidak ada guna banyak relasi apabila batin ini selalu gelisah, benci, iri kepada kebaikan orang lain, bahkan berpersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat hidup yang sebenarnya adalah kebahagiaan. Apabila Anda bahagia, Anda bisa lega, bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, Anda bisa berbagi kepada orang lain. Maka itulah sesungguhnya yang kamu nikmat, kamu rasakan. Untuk saat ini, mari kita tetap berikhtiar, bekerja lebih baik. Tetapi ingat bahwa setelah hidup ini ada kematian. Apakah Anda sudah siap menghadapinya? Apabila belum, bolehlah untuk berbuat baik dan mencari yang terbaik agar kita bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak manusia yang punya kekayaan, punya harta, punya jabatan, tetapi pada saat hari akhirnya dia tidak mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih sahabat semua, semangat terus. Setiap ada cahaya, pasti ada sebuah harapan yang lebih baik untuk kita di masa depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.